Kisah nyata janda, anak satu dan Pak Kades. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Maya. Ia seorang janda muda berusia 32 tahun dengan seorang putra bernama Andi yang baru berusia 7 tahun. Setelah kepergian suaminya 3 tahun lalu, Maya menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Ia bekerja keras sebagai penjual makanan kecil di pasar desa, membesarkan Andi dengan penuh kasih sayang. Di desa yang sama, ada seorang pria yang disegani banyak orang, kepala desa bernama Pak Arman. Usianya 45 tahun, bijaksana dan dihormati karena kepemimpinannya yang adil. Namun, meski tampak sempurna di mata warganya, Arman menyimpan kesepian dalam hatinya. Pernikahannya dengan istrinya, Bu Sinta, sudah lama kehilangan kehangatan. Bu Sinta lebih sering berada di kota bersama anak-anak mereka yang bersekolah, meninggalkan Arman sendirian di desa. Pertemuan Maya dan Arman bermula ketika Maya diminta menjadi salah satu penyedia konsumsi untuk acara desa. Saat itu, Maya menyerahkan makanan dengan senyum ramah, membuat Arman terpesona. Ia mulai memperhatikan Maya, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena ketulusannya dalam menjalani hidup. Hari demi hari, tanpa direncanakan, mereka semakin sering bertemu. Arman sering mampir ke warung kecil Maya, berdalih membeli makanan, meski sebenarnya ia hanya ingin berbincang. Percakapan mereka dimulai dari hal-hal sederhana, seperti harga cabai di pasar atau cuaca, namun perlahan menjadi lebih dalam. Maya, yang awalnya ragu, mulai merasakan kenyamanan dalam kehadiran Arman. Ia melihat sisi lain dari pria itu, sisi yang lembut, perhatian, dan tulus. Namun, ia tahu batasnya. Arman adalah seorang suami, meski hubungan pria itu dengan istrinya sudah tak lagi harmonis. Maya menyadari bahwa cinta mereka tidak mungkin terungkap. Hubungan mereka semakin erat, namun tetap tersembunyi. Mereka hanya saling bertemu ketika tak ada yang melihat, berbagi cerita dan tawa di balik bayang-bayang. Namun, Maya selalu dihantui rasa bersalah. Ia sering memandang wajah Andi yang polos dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku pantas melakukan ini? Arman juga dilanda dilema besar. Ia mencintai Maya dengan tulus, tetapi ia tahu posisinya sebagai kepala desa membuat hubungan itu tidak hanya salah di mata moral, tetapi juga mencoreng reputasinya. Ia tidak bisa meninggalkan istrinya begitu saja, meski hati dan pikirannya sudah sepenuhnya berada pada Maya. Suatu hari, desas-desus tentang kedekatan mereka mulai menyebar. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, dan Maya merasakan tatapan sinis dari beberapa orang di pasar. Ia tahu, jika hal ini terus berlanjut, tidak hanya dirinya yang akan dihujat, tetapi juga Arman. Dengan berat hati, Maya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Dalam pertemuan terakhir mereka di tepi sungai desa, Maya menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Pak Arman, kita tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak ingin menjadi alasan kehancuran hidupmu atau keluargamu. Dan aku juga harus memikirkan Andi. Dia butuh ibunya yang kuat, bukan ibunya yang lemah karena cinta yang salah. Arman menggenggam tangan Maya erat, berharap waktu bisa berhenti sejenak. Maya, aku mencintaimu, tapi aku mengerti. Mungkin cinta ini memang tak seharusnya ada. Aku hanya ingin kau tahu, kau adalah bagian terindah yang pernah singgah dalam hidupku. Air mata mengalir di pipi Maya. Ia memaksakan senyuman terakhir sebelum melangkah pergi, meninggalkan Arman yang berdiri di sana, tak berdaya. Hari-hari berlalu setelah perpisahan itu, tetapi bagi Maya dan Arman, waktu seolah berjalan lambat. Maya kembali menata hidupnya, berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Namun,
Setiap kali ia melewati balai desa atau mendengar nama Pak Arman disebut, hatinya selalu terasa perih. Ia terus mengingat senyum Arman, cara pria itu memperlakukannya dengan begitu lembut, dan semua percakapan hangat yang pernah mereka bagi. Andi, putra Maya, sering bertanya, "Bu, kenapa ibu sering melamun sekarang?" Maya hanya tersenyum dan mengalihkan perhatian anaknya dengan pelukan atau cerita dongeng. Ia tidak ingin Andi merasakan beban yang ia tanggung. Sementara itu, Arman juga tidak lagi sama. Ia menjalankan tugasnya sebagai kepala desa dengan baik. Tetapi, di balik senyumnya yang ramah, ia menyembunyikan kepedihan yang mendalam. Bu Sinta, istrinya, sesekali pulang ke desa, tetapi hubungan mereka tetap dingin. Arman sering menghabiskan malam di beranda rumahnya, memandang langit yang gelap sambil mengingat Maya. Desa kembali tenang dan gosip tentang mereka perlahan menghilang. Namun, takdir kembali mempertemukan mereka dalam situasi yang tak terduga. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Maya, yang sedang dalam perjalanan pulang dari pasar, terjebak di jalan karena gerobaknya rusak. Jalanan sepi dan ia tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Dalam kegelapan, sebuah lampu mobil mendekat. Mobil itu berhenti dan ternyata Arman yang berada di dalamnya. "Maya, kenapa kamu di sini sendirian?" tanya Arman dengan nada khawatir. Gerobakku rusak, Pak. Tapi tidak apa-apa, aku bisa menunggu sampai hujan reda, jawab Maya meski tubuhnya sudah menggigil kedinginan. Arman tidak berpikir panjang. "Ayo, aku antar kamu pulang. Kamu bisa meninggalkan gerobakmu. Nanti aku akan minta seseorang untuk memperbaikinya." Maya awalnya menolak, tetapi melihat hujan yang semakin deras, ia akhirnya mengiyakan. Dalam perjalanan, keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara hujan di atap mobil yang terdengar. Sesampainya di depan rumah Maya, Arman tidak langsung pergi. Ia tetap duduk di dalam mobil, menatap Maya dengan mata yang penuh emosi. "Maya, aku tahu kita sudah sepakat untuk berpisah, tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku masih mencintaimu." Maya hanya bisa menunduk, hatinya kembali bergetar mendengar kata-kata itu. "Pak Arman, aku juga masih merasakan hal yang sama. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Jalan kita sudah tertutup sejak awal." Air mata Maya kembali mengalir. Arman ingin memeluknya, tetapi ia menahan diri. Setelah beberapa saat, Maya keluar dari mobil tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan Arman yang terpaku di tempatnya. Malam itu menjadi titik balik bagi mereka. Arman menyadari bahwa perasaannya pada Maya tidak bisa dilupakan begitu saja. Tetapi ia juga tidak ingin terus menyakiti wanita yang ia cintai. Ia memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai kepala desa dan pindah ke kota untuk memulai hidup baru, jauh dari Maya. Maya, di sisi lain, menerima keputusan itu dengan berat hati. Ia tahu bahwa kepergian Arman adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Dalam kesendiriannya, ia berusaha merelakan dan fokus membesarkan Andi. Meski mereka tidak pernah bersatu, cinta mereka tetap hidup dalam hati masing-masing, menjadi kenangan indah yang tidak akan pernah pudar. Bagi Maya, Arman adalah sosok yang mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Sementara bagi Arman, Maya adalah satu-satunya wanita yang membuatnya merasa hidup, meski hanya dalam waktu yang singkat. Dan di bawah langit desa yang selalu menyimpan rahasia mereka, cinta itu tetap abadi, meski tanpa kebersamaan.